Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulih. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Siyaqul salat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengecek dulu kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak sekolah? Alhamdulillah ya. Semuanya berdiri. Kita akan mainkan lagu Garda Pancasila. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Iman kepada Rasul ya. Kita membahas tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul, sifat wajib ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Jadi, kedua? Ketiga? Apalagi? Jadi ada 4. Itu apa? Sifat apa? Sifat wajib. Lalu ada lagi kita membahas apa? Sifat apa? Sifat mustahil ya. Sifat mustahil bagi Rasul terbagi atau menjadi berapa? 4 ya. Ada apa aja? Yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga, yang keempat Biladan. Ya, alhamdulillah kita masih ingat ya. Capaian pembelajaran ya, menceritakan kondisi Arab pra-Islam masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah dan membangun kota Madinah. Tujuan pembelajarannya menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Itu adalah tujuan dan capaian. Selanjutnya adalah tes diagnostik kognitif ya. Nah, nanti ada soal-soal untuk kalian kerjakan. Nanti yang tertinggi nilainya dipilih 2 orang ya. Untuk apa? Untuk ketua kelompok ya. Ini soalnya, silakan kalian kerjakan. Semuanya dikerjakan ya. Nanti kalau sudah ada nilai terbaik 2 orang ya, itu menjadi ketua kelompok ya. Silakan mengerjakan.
terpilih sebagai ketua kelompok. Yang pertama apa ya, apa sebagai kelompok 1 ya. Yang kedua adalah Dinda, Dinda terpilih sebagai ketua kelompok 2 ya. Silakan berkelompok sesuai dengan tadi dibagi ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk hari ini kita akan belajar tentang model TPACK ya, atau TPACK ya. Kita akan mengunjungi Masjid Kuba ya. Kalian tahu Masjid Kuba nggak? Sebelumnya kalian tahu nggak? Enggak. Supaya kita lebih tahu jelas di mana sih Masjid Kuba dan seperti apa sih Masjid Kuba. Nah, kita akan melihat video dari YouTube ya. Ini wajah baru Masjid Kuba. Kadang-kadang juga teman-temannya yang setahun 2 tahun sekali ke Masjid Kuba, terus melihat tayangan video kali ini pasti kaget banget ya dengan Masjid Kuba. Dulu sini ada kafe-kafe, sekarang dibongkar dan kafenya itu diganti ke sana ya, ke depan. Nah, ini mobil-mobil yang tunggu jamaah ya. Di sini tunggunya itu nah, dan sekarang sahabat semuanya ada view baru ya. Nah, ini nama masjid. Kita dulu ya. Nah, kalian berarti sudah tahu gambaran Masjid Kuba yang sekarang ya. Ya, dengan yang dulu apakah berbeda? Pastinya berbeda ya, tampilan dulu dan sekarang berbeda. Sekarang tampilannya lebih megah ya. Jadi masjid ini, Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ya. Masjid yang pertama kali adalah Masjid Kuba. Tuh, bentar infonya. Dilanjutkan. Kalau siap, ini lokasinya depan Masjid Kuba ya. Dan harga tiketnya itu 20 real. Nah, jadi kalau kalian mau sekarang beli tiketnya di sini ya, nanti langsung masuk ke dalam. Kita lihat di sini. Masalah jemaah tampilannya sekarang. Ini Masjid Kuba. Nah, ini Masjid Kuba ya, yang sekarang Ada payungnya. Jadi sekarang Masjid Kuba ini udah megah tidak? beres ya. Ya, Di sangat depan megah ada ya. payung, di sini ada payung. Nanti saya mau tunjukin payung yang sananya. Dan saya doakan di Tanah Suci Madinah ya. Mudah-mudahan siapa saja yang menonton video ini, saya doakan ada di rumah kami cepatnya bisa makan yang tidak Allah ibadah haji ya. Dan bisa. Nah, tadi adalah gambaran Masjid Kuba ya. Jadi Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh siapa? Rasulullah. Tuh, Masjid Kuba ya. Mudah-mudahan kalau kita belum ke sana, kita bisa ke sana ya. Entah kapan itu, yang penting kita bisa ke sana mudah-mudahan ya. Hanya bisa mendoakan ya. Nah, berarti Masjid Kuba terletak di mana? Ada yang tahu tidak? Di Madinah ya. Kita sudah tes kognitif ya, dan sudah ada hasilnya. Yang pertama apa sebagai ketua kelompok 1 dan juga ketua kelompok 2 ya. Sekarang Pak Levi akan membagikan soal ya, berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kalian cari hikmah atau pelajaran ya, yang bisa diambil. Nah, silakan dikerjakan ya. Ini adalah soalnya didiskusikan oleh kelompok masing-masing
kalian cari hikmah. Apa sih hikmahnya dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah? Silakan mengerjakan. Sini kata. Nah, bagaimana, sudah menjawab LKPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah berarti kelompok 1 ke depan dulu ya. Yang pertama kelompok 1 dulu. Silakan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya berkaitan dengan hikmah dan cara meneladaninya. Silakan perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Hijrah juga mengajarkan kita tentang pentingnya persaudaraan dan solidaritas. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat yang bersatu dengan mewujudkan persaudaraan antar umat Muslim dari berbagai suku dan latar belakang. Ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, apapun perbedaan yang ada di antara kita. Ya, itu apa hikmah ya? Silakan. Selanjutnya. Cara meneladaninya. Untuk meneladani hijrah ini, kita harus menumbuhkan rasa solidaritas di dalam diri kita dan memperkuat ikatan persaudaraan kita sesama Muslim, serta menjaga keharmonisan dengan semua pihak dalam masyarakat. Kita bisa memulainya dengan berkontribusi pada kebaikan bersama dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Ya, berarti intinya kita harus mementingkan kebersamaan dan harus menghargai ya. Itu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan. Kami dari kelompok 2 mengajarkan hasil diskusi. Hikmah atau pelajarannya. Hijrah Rasulullah ke Madinah mengajarkan kita tentang pentingnya perjuangan dalam menegakkan agama dan kehidupan yang lebih baik. Rasulullah dan para sahabat rela meninggalkan kampung halaman, harta dan keluarga demi menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Cara meneladaninya. Untuk meneladani hijrah Rasulullah, kita perlu berani mengambil langkah besar dalam perubahan hidup yang lebih baik, meskipun tantangan di hadapan kita berat. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan ketakwaan, memperbaiki hubungan Allah, dan berjuang untuk kebaikan dalam masyarakat, meskipun harus menghadapi kesulitan atau pengorbanan. Berarti intinya kita harus berani melangkah walaupun tantangannya sangatlah berat ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan kelompok 2 ya. Thank you.
ilmu kita bertambah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Amin. Sekarang ketua kelas untuk doa, silakan. Kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas.